Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk mengawali subuh menggapai keberkahan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Muluk yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Silahkan ayah bunda para penonton Primago Channel bisa membuka Al-Qur'annya di surat Al-Muluk. Kita baca sama-sama dimulai dari Al-Fatihah. Wahid, Isnani, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Tsummarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Akadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum
maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ilal tayri fawqahum saffatin wa yaqbin ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Innahu bikulli syai'im basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda man yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang turut menyaksikan subuh menggapai keberkahan di Primago Channel, juga para segenap santri santriwati pesantren modern Primago, para asatid wal ustazat beserta para wali murid, ayah bunda yang turut menyaksikan acara ini. Pertama-tama mari sama-sama kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa merasakan indahnya, kita bisa merasakan manisnya beribadah di bulan suci Ramadan. Jikalau saja Allah cabut nikmat sehat kita, Allah cabut berbagai macam kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, niscaya sulit bagi kita untuk merasakan bagaimana indahnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam mari sama-sama kita panjatkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Junjungan semesta alam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Para pemirsa, subuh menggapai keberkahan dimanapun Anda berada. Telah sama-sama kita ketahui bahwasanya senjata umat Islam yang paling utama adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Dan seringkali bila mana kita dapatkan permasalahan-permasalahan dalam hidup, semuanya kita kembalikan solusinya kepada Allah semata. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan dikabulkan. Maka sudah jelas jikalau kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang benar-benar mengakui bahwa hanya satu-satunya penolong adalah Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bergantung Allahus Samad, maka sejogjanya kita harus berdoa hanya kepada Allah. Apapun permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini, baik itu penyakit, baik itu kesulitan harta, baik itu hutang barangkali, dan berbagai macam kesulitan-kesulitan lainnya. Kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Allah Ayub alaihissalam, betapa sabarnya beliau ketika dicoba oleh Allah dengan penyakit. Hingga bertahun-tahun kemudian Allah cabut penyakit daripada beliau. Apalagi kita ini sebagai manusia yang permasalahannya tidak seberapa. Jadi manusia itu kecil di hadapan Allah. Begitu pula permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, mungkin dalam pandangan kita itu besar, tapi karena Allah yang punya solusi, Allah yang maha memberikan petunjuk, permasalahan-permasalahan itu kecil semuanya. Kita ambil contoh lain adalah hutang. Sepertinya hutang adalah sebuah masalah yang amat sulit dihindari
pada masa sekarang ini. Dan kalau kita lihat baik-baik di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, yang mana itu adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Jadi kebetulannya ini ayat ini menjelaskan tentang hutang, dan ayat ini juga merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Al-Baqarah 282. Ya. Seakan-akan menyiratkan kepada kita bahwasanya memang kalau hutang itu urusannya akan jadi panjang. Seakan-akan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuha. Itu surat Al-Baqarah ayat 282 dan seterusnya. Tadi merupakan bagian awalnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang dengan suatu hutang yang sudah ditetapkan waktunya, faktubuha, supaya ditulis. Jadi urusan hutang aja mungkin masih ada yang menganggap sepele, hutang cuma sekian. Tapi Al-Quran sudah mensyariatkan bahwasanya hutang itu agar ditulis. Dan lanjutannya ada banyak lagi mengenai muamalah, sewa menyewa, jual beli, dan memang yang paling berat ini adalah perkara hutang. Ya. Bagaimana tidak? Ternyata di dalam Al-Quran ayat yang paling panjang berbicara dengan detail dan rinci itu justru ayat tentang hutang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita supaya kita terbebas dari hutang. Karena tadi hutang itu urusannya bisa panjang, maka Rasulullah sudah memberikan wasiat berupa doa kepada kita semuanya selaku umatnya agar terhindar daripada hutang. Diceritakan dulu bahwasanya seorang sahabat bernama Abu Umamah meminta bantuan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, diriku ini memiliki hutang. Lalu Rasulullah memberikan amalan doa tersebut. Akhirnya hilanglah kebingungan dan dimudahkan Abu Umamah dalam melunasi hutang-hutangnya. Apa doa tersebut? Mari sama-sama kita lafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya. Yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Yang pertama dari bingung dan sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada kebingungan dan kesedihan. Setiap orang bila mana ia ditimpa masalah yang sukar untuk diselesaikan, pasti dia bingung, pasti dia sedih. Demikian pula seperti yang dialami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika mendampingi Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekkah ke kota Madinah, di mana beliau dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy dan berhasil bersembunyi di dalam sebuah gua. Sampai Abu Bakar itu was-was, bingung dan takut, sedih. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bersembunyi ini ketahuan oleh kafir Quraisy? Bagaimana kalau kita tertangkap? Bagaimana kalau kita terbunuh? Dan seterusnya.
Apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih wahai Abu Bakar. Allah selalu bersama kita. Kalau kita yakin Allah akan melindungi kita, kenapa kita harus takut? Makanya di sini ada bunyi doanya yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita minta kepada Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari kebingungan dan kesedihan. Ya. Karena kalau awalnya orang sudah bingung, orang sudah sedih, mengawali harinya dengan rasa bingung, bangun tidur dia dalam keadaan sedih. Bayangkan seseorang bangun tidur di pagi hari langsung kesedihan yang meratapinya. Bagaimana dia bisa menjalani hari-harinya dengan baik kalau diawali dengan kesedihan? Maka yang paling pertama ini kita minta perlindungan, kita minta pertolongan dari Allah supaya dijauhi daripada kebingungan dan kesedihan. Poin yang kedua adalah wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungilah kami, kami berlindung kepada Engkau daripada lemah dan juga malas. Al-ajiz itu kelemahan, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, mager, bawaannya maunya rebahan aja, tiduran aja, wal kasal dan kemalas-malasan. Kerja ini nggak mau, kerja itu nggak mau, semua pekerjaan ditinggalkan, maunya santai-santai. Lah itu awal mulanya memang kesedihan. Kalau orang sudah sedih, kalau orang sudah bingung, maka dia akan menjadi lemah dan malas. Maka kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan daripada ajiz dan kasal, daripada lemah dan kemalasan. Kemudian poin yang ketiga, muslimin wal muslimat rahimakumullah, a'udzubika minal jubni wal bukhl. Al-jubnu itu artinya pengecut, al-bukhlu itu artinya kikir. Kita mohon supaya Allah menjauhkan kita dari rasa pengecut. Ada masalah malah kabur, bukannya maju menghadapi masalah tersebut. Seorang pemberani kalau ada masalah segera menghampiri masalah tersebut dan menyelesaikannya, bukannya menjadi seorang pengecut dan lari dari masalah. Dan juga sifat pengecut ini identik dengan yang namanya al-bukhlu atau kekikiran. Kikir berarti enggan memberi, takut miskin, takut kekurangan, dan berbagai macam ketakutan-ketakutan yang membuatnya menjadi enggan untuk membantu orang lain. Al-jubnu wal bukhl. Kita berlindung kepada Allah supaya dilindungi daripada sifat-sifat pengecut, daripada sifat-sifat kikir, ya. Kalau orang sifat dasarnya sudah kikir, ditawari berbagai macam sedekah, berbagai macam bantuan, pasti akan menghindar. Akan tetapi kalau orang dasarnya sudah dermawan, ketika dia tidak bisa membantu dengan harta, dia akan terpikir, bagaimana kalau membantu dengan tenaga, dengan pikiran. Bahkan sedekah yang paling utama bukan sedekah di kala lapang, akan tetapi sedekah di waktu yang sempit. Punya uang 100 juta, sedekahnya 1 juta. 1 juta mungkin besar, nominal yang sangat besar untuk sedekah. Tapi ya biasa, orang dia punyanya 100 juta. Akan tetapi kalau orang punya uang tinggal 100 ribu, ya satu-satunya itu, dia sedekahkan 30 ribu, 50 ribu, atau 10 ribu saja, itu sudah sangat besar bagi dia. Itu adalah nominal yang cukup besar. Jadi itulah yang disebut sedekah di waktu sempit, di mana keutamaannya melebihi sedekah di kala lapang. Kita memohon kepada Allah supaya dilindungi daripada sifat-sifat pengecut dan juga sifat-sifat bakhil. Dan yang terakhir, bagian daripada doa ini adalah wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada lilitan hutang dan juga kesewenang-wenangan manusia. Jadi hutang, orang yang terlilit hutang itu memang
kaitannya erat dengan sewenang-wenangnya manusia. Sebagai contoh, seorang mempunyai hutang atau kredit atau leasing berupa kendaraan bermotor. Ini sering kita dengar ceritanya, bahkan kemarin baru-baru ini viral. Jadi ada seorang pengendara membawa motor sekeluarga. Saya lupa daerahnya ada di mana, tapi sepertinya beritanya masih ada di internet. Kemudian di tengah jalan dihadang oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector, kemudian memberhentikan motor tersebut dan mengambil paksa. Mengambil paksa kan ini sewenang-wenang. Ya, jadi yang satunya berhutang, ya, yang satunya berhutang, kemudian ada pihak lain yang sewenang-wenang juga. Maka sudah identik sekali ini. Supaya kita terhindar daripada qahrir rijal, kesewenang-wenangan manusia, baik itu ancaman, paksaan. Jalan terbaik adalah jangan berhutang. Na'udzubillah min zalik. Maka kalau kita urutkan doa-doa ini, akan ini adalah tingkatan, level atau langkah-langkah orang bagaimana dia ini bisa terhindar. Jadi masalah yang paling besar itu ada di ujung doanya. Apa itu? Lilitan hutang. Itu adalah masalah yang paling besar. Tapi masalah yang paling besar itu diawali dengan kebingungan atau kesedihan. Alhammu wal hazan. Orang kalau sudah sedih dia akan menjadi malas, ya. Al-ajzu wal kasal. Malas ngapa-ngapain, malas bekerja. Orang sudah malas akhirnya akan menjadi jubnu wal bukhl. Mudah sekali menjadi pengecut dan juga menjadi bakhil, kikir. Kenapa? Karena dia yakinnya nggak punya apa-apa. Akhirnya tidak bisa memberikan apa-apa. Melihat sana sini timbul keinginan, tetangga punya ini, timbul keinginan pingin punya juga sebagaimana yang dimiliki tetangganya. Akhirnya berhutang, dan hutangnya tidak bisa dibayar. Itu akhirnya golabatid daini wa qahrir rijal. Mendapatkan lilitan hutang dan juga kesewenang-wenangan manusia. Saya mengutip salah satu bait lagu daripada Iwan Fals yang judulnya Seperti Matahari. Apa kata beliau dalam lagu itu? Keinginan adalah sumber penderitaan. Tempatnya di dalam pikiran. Jadi awal mula penderitaan manusia dimulai dari keinginan, dimulai dari angan-angan, dimulai dari imajinasi yang berlebihan untuk memiliki sesuatu. Dikatakan di situ sumbernya penderitaan. Di mana tempatnya? Di dalam pikiran. Makanya pikiran ini harus kita jaga supaya kita menjadi tetap tenang, mudah-mudah bersyukur, dihindarkan dari hasad, iri, dan dengki. Sehingga kalau kita lihat ada orang kondisinya lebih daripada kita, kita bukannya sedih, kita bukannya iri, ingin seperti dia. Akhirnya nggak mampu dan jalan memilikinya adalah dengan berhutang. Dan Rasulullah SAW sudah menganjurkan pada sahabat dalam kisahnya yaitu Abu Umamah untuk mengamalkan doa ini. Di kisah lain, ya, ada sahabat juga yang bernama Mu'az bin Jabal. Beliau adalah seorang dari suku Khazraj di Madinah. Kejadiannya pada waktu itu adalah bertepatan dengan hari Jumat pagi. Diceritakan bahwasanya sahabat Mu'az ini memiliki hutang sebesar emas 1 uqiyah. 1 uqiyah kalau dihitung sebanyak 201 gram. Atau kalau kita rupiahkan kurang lebih 180 juta rupiah. Jadi Mu'az bin Jabal punya hutang 180 juta rupiah. Hari Jumat pagi itu adalah hari ditagihnya hutang. Kepada siapa ya beliau berhutang? Beliau berhutang kepada seorang Yahudi yang bernama Yohana bin Maria. Jadi Yohana ini Jumat pagi datang ke rumahnya Mu'az
akan tetapi Muaz tidak keluar dari rumah. Kenapa? Karena kalau Muaz keluar dari rumah, Muaz harus membayar hutang kepada Yohana dan Muaz belum mempunyai uang untuk melunasi hutang tersebut. Bersembunyilah dia sampai akhirnya karena hari Jumat, waktu sholat Jumat tiba dan Rasulullah bertanya-tanya, wahai sahabat, ini di mana saudara kita Muaz bin Jabal? Kenapa tidak terlihat wajahnya, sosoknya pada Jumatan kali ini? Nah, usai Jumatan ternyata Muaz menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan tersebut. Ya Rasulullah, aku memiliki hutang sebesar 180 juta rupiah ini atau 1 uqiyah emas kepada Yohana bin Maria, orang Yahudi. Dan aku tidak keluar rumah sampai tidak berangkat Jumatan supaya aku dikira nggak ada di rumah dan terbebas dari hutang tersebut. Akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah amalan kepada sahabat Muaz bin Jabal. Diambil dari ayat suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair, dan seterusnya sampai dengan akhir ayat 26 dan 27. Jadi selain daripada tadi ada doa bila mana saudara-saudara ada yang memiliki hutang atau doa, nah itu perbanyak doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan juga tadi surat Ali Imran ayat 26 dan 27, qulillahumma malikal mulki ila akhiril ayat. Dan Rasulullah juga selalu membaca doa supaya dihindarkan daripada hutang. Hadis riwayat dari si Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan di hadis Bukhari nomor 2222, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Jadi di antara banyak doa-doa yang sering dilantunkan oleh Rasulullah, yang pertama adalah doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, doa yang sering dilantunkan adalah doa supaya terbebas dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Maghram, gharim adalah orang yang berhutang. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca doa supaya terbebas dari lilitan hutang? Rasulullah menjawab, sesungguhnya apabila seorang sedang berhutang, yang pertama, ketika berbicara biasanya dia berdusta, dan bila berjanji dia saling menyelisihi. Nah, inilah yang ditakuti oleh Rasulullah daripada orang-orang yang berhutang. Rasulullah khawatir terjadi ini. Karena kalau Rasulullah sudah bersabda, memang biasanya akan terjadi seperti itu kebenarannya. Orang kalau sudah berhutang, kalau berbicara biasanya dia berdusta, dan kalau berjanji sering menyelisihi. Seperti tadi cerita sahabat Muaz, ya. Padahal ada di rumah tapi nggak keluar. Nah, itu kan adalah salah satu contoh daripada kedustaan dan menyelisihi janji. Makanya Rasulullah sering berdoa supaya dihindarkan dari hutang. Itu baru hutang 180 juta. Bagaimana kalau hutang lebih dari itu? Banyak. 7.000 triliun. Akan ada berapa banyak kebohongan dan kedustaan yang terjadi. Akan ada berapa banyak janji-janji yang diingkari jikalau punya hutang. Maka mari sama-sama kita berdoa kepada Allah untuk memohon jangan sampai kita terjebak hutang, jangan sampai kita terlilit hutang. Utamanya adalah supaya kita terhindar daripada berkata bohong dan
kita terhindar daripada menyelisihi janji. Karena yang dua itu adalah termasuk golongan atau ciri-ciri daripada orang yang munafik. Di dalam hadis lain riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan ada satu doa lain yang bisa menghindari atau menyelamatkan kita daripada hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal hazam wal ma'thami wal maghrami wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri wa min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarri fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung daripada kemalasan, kepikunan, kesalahan dan terlilit hutang, dan dari fitnah kubur serta siksa kubur, dan dari fitnah neraka serta siksa neraka. Wa a'udzubika min fitnatil faqri, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada buruknya fitnah. Tadi ada al-ghina, itu kekayaan, ada al-faqri, kefakiran. Berarti kekayaan bisa menjadi fitnah bagi kita. Kemiskinan juga bisa menjadi fitnah bagi kita. Kaya menjadi fitnah. Jikalau kita dan miskin bisa menjadi fitnah jikalau kita hanya mengeluh atas kemiskinan. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah daripada fitnah Dajjal. Allahumma ghsil anni wa khotaya bima'is salji wal barad. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, dari dosa-dosaku dengan air salju dan air embun. Wah, ini air yang dingin, air yang murni, air yang bersih. Wa naqqi qalbi minal khotoya kama naqqaita thawabal abyad minad danas. Dan bersihkanlah hati kami ya Allah, hati-hati ini disucikan dari kotoran-kotoran sebagaimana Engkau mensucikan atau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Jadi kalau baju itu warnanya putih, ketika ada kotoran dibersihkan itu kelihatan jelas masih kotor atau sudah bersih ya. Kalau baju warna gelap sama warna kotoran kan nyaru. Nah, ini kalau bajunya warna putih ada kotoran itu kelihatan kotorannya, dan ketika dibersihkan kelihatan bahwasanya semua bajunya itu sudah bersih. Wa ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, dan jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Jadi memang benar-benar tidak ketemu, timur dan barat dan tidak ketemu. Begitu pula kita berharap kita dan kesalahan kita itu tidak bertemu. Dalam artian apa? Diampuni kesalahan-kesalahan kita, diampuni dosa-dosa kita, dan diampuni maksiat-maksiat kita. Sebagai penutup, saya ingin juga menyampaikan sebuah doa yang sering dilantunkan bila mana setelah sholat atau sedang berada di dalam majelis ilmu, majelis pertemuan. Adapun doanya berbunyi sebagai berikut. Allahumma la tada' lana fi maqamina aw la tada' lana fi hadhihi lailah dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitah. Dan ada banyak versi yang lainnya, tapi kita fokus kepada yang 4 ini dulu. Wala dzamban illa ghafartah, dan tidak ada dosa ya Allah kecuali Engkau ampuni. Jadi yang namanya orang biasanya setelah sholat ya, setelah berkumpul di situ ada banyak tutur kata, ada banyak perbuatan. Nah, kita berdoa supaya tutur kata kita ini yang salah, perbuatan kita yang salah ini yang mana sudah menjadi dosa diampuni oleh Allah. Hamman illa farajtah. Dan bila mana di perkumpulan ini, di majelis ini ada gundah gulana, ada kegelisahan, ada kesedihan, bisa dilenyapkan oleh Allah, bisa dihilangkan. Dan bila mana di antara majelis ini ada yang sedang sakit, wala maridan illa syafaitah, dan tidak ada orang yang sakit ya Allah kecuali Engkau sembuhkan penyakit tersebut. Dan yang terakhir, wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, seandainya di majelis ini, di perkumpulan ini atau di jamaah ini ada yang memiliki hutang-hutang, usai selesai daripada majelis ini,
wala dainan illa qadaitah. Hutang-hutangnya itu tidak ada lagi, dan tidak ada hutang kecuali Engkau yang melunasinya ya Allah. Tidak ada hutang kecuali Engkau yang menyelesaikannya. Itulah harapan daripada kita semua. Maka jangan bosan-bosan berdoa, terutama berdoa supaya kita bisa terbebas dari lilitan hutang. Yang mana doa Allah sudah berfirman, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya akan kukabulkan. Dan yang utamanya doa apa itu? Ya doa kebaikan dunia akhirat, dan juga doa supaya terhindar daripada hutang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat yang telah menyaksikan Imago Channel pada acara subuh menggapai keberkahan ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa supaya kita terutama bisa dihindarkan daripada kesedihan. Kita bisa dihindarkan daripada kelemahan. Kita dihindarkan daripada rasa pengecut, dan kita dihindarkan daripada lilitan hutang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah ya Karim ya Maulana ya Ma'bud. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafini amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana waghfir dhunuba walidaina waghfir dhunuba asatizatina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Sesungguhnya yang benar itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan itu murni dari kami pribadi. Syukran al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.